Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku. Nah, di video kali ini aku akan membahas materi mengenai arsitektur komputer dan set instruksi. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian set instruksi. Karakteristik instruksi mesin adalah ciri-ciri khusus atau sifat khas yang dimiliki oleh instruksi atau kode operasi dalam pemrograman komputer. Operasi CPU ditentukan oleh instruksi yang dieksekusinya. Instruksi ini dikenal sebagai instruksi mesin atau instruksi komputer. Set fungsi dari instruksi yang berbeda yang dapat dieksekusi oleh CPU dikenal sebagai set instruksi CPU. Elemen-elemen instruksi mesin. Setiap instruksi harus terdiri dari informasi yang dibutuhkan oleh CPU untuk dieksekusi. Yang pertama ada kode operasi, yang artinya menentukan operasi-operasi yang akan dilakukan. Operasi itu dispesifikkan oleh sebuah kode biner, yaitu kode operasi. Yang kedua, acuan operan sumber. Operasi dapat melibatkan satu atau lebih operan sumber. Artinya, operan adalah input bagi operasi. Yang ketiga ada acuan operan hasil. Operasi dapat menghasilkan sebuah hasil. Yang keempat, acuan instruksi berikutnya, yang berarti elemen ini memberitahukan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil setelah menyelesaikan eksekusi suatu instruksi. Representasi instruksi. Instruksi dipresentasikan oleh simpanan bit. Instruksi dibaca ke dalam register instruksi yang terdapat dalam CPU selama eksekusi instruksi berlangsung. Output dipresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut memori, yang mengindikasikan operasi. Contohnya adalah add, menambahkan, subtract, pengurangan, multiply, perkalian, divide, pembagian, load, memuatkan data-data dari memori. Selanjutnya, asumsi set instruksi. Contohnya, X sama dengan X plus Y. Pernyataan ini menginstruksikan komputer untuk menambahkan nilai yang tersimpan di Y ke nilai yang tersimpan di X dan menyimpan hasilnya di X. Variabel X dan Y berkorespondensi dengan lokasi 513 dan 514. Jika diasumsikan set instruksi mesinnya sederhana, maka operasi ini dapat dilakukan dengan 3 buah instruksi. Yang pertama, muatkan sebuah register dengan isi lokasi memori 513. Yang kedua, tambahkan isi lokasi memori 514 ke register. Yang ketiga, simpan isi register di lokasi memori 513. Jenis-jenis instruksi. Instruksi mesin harus mampu mengolah data sebagai implementasi keinginan manusia. Kumpulan unik set instruksi yang dapat digolongkan dalam jenis-jenisnya. Yang pertama, pengolahan data, instruksi aritmatika dan logika. Yang kedua, penyimpanan data, instruksi memori. Yang ketiga, perpindahan data, instruksi input or output. Yang keempat, kontrol, instruksi pemeriksaan dan percabangan. Berikutnya adalah jumlah alamat. Sebagian besar CPU merupakan variasi 1, 2, atau 3 alamat, dengan alamat instruksi berikutnya merupakan implisit atau diperoleh dari pencacah program. Format 3 alamat tidak umum digunakan karena bentuk instruksi yang relatif lebih panjang untuk menampung acuan 3 alamat. Bentuk 2 alamat mengurangi kebutuhan ruang akan tetapi menimbulkan sebuah kesulitan. Instruksi yang lebih sederhana adalah instruksi 1 alamat. Agar alamat ini dapat berfungsi, alamat perlu diimplisitkan. Selanjutnya ada rancangan set instruksi. Masalah rancangan fundamental yang paling signifikan. Yang pertama, repertori operasi. Yang kedua, jenis data. Yang ketiga, bentuk instruksi. Yang keempat, register. Dan yang terakhir adalah pengalamatan. Tipe-tipe operan. Tipe-tipe operan diantaranya ada address, numbers, integer or fixed point, floating point, dan decimal. Ada karakter dan yang terakhir logical data. Bila data berbentuk binary 0 dan 1. Nah, kalau
Kalau tadi tipe-tipe operan, sekarang tipe-tipe operator. Tipe-tipe operator ada 3 tipe. Yang pertama, operator aritmetika. Operator untuk melakukan fungsi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian. Yang kedua, operator relasional. Operator untuk menyatakan relasi atau perbandingan antara dua operan, seperti lebih besar atau sama, lebih kecil atau sama, tidak sama. Yang ketiga, operator logik. Operator untuk merelasikan operan secara logis seperti and, or, not. Berikutnya, tipe-tipe operasi. Dalam perancangan arsitektur komputer, jumlah kode operasi akan sangat berbeda untuk masing-masing komputer. Tetapi, terdapat kemiripan dalam jenis operasinya. Jenis operasi komputer terdapat transfer data, aritmetika, logika, konversi, input atau output, dan transfer control. Yang pertama ada format instruksi 3 alamat. Terdiri dari 1 alamat hasil dan 2 alamat operan. Misal, SUB, YAB yang mempunyai arti dalam bentuk algoritmik, Y sama dengan A dikurangi B, dan arti dalam bentuk penjelasan, kurangkan isi rek A dengan isi rek B. Kemudian simpan hasilnya di rek Y. Bentuk-bentuk pada format ini tidak umum digunakan dalam komputer, tetapi tidak dimungkinkan ada penggunaannya. Dalam pengoperasiannya banyak register sekaligus. Berikut contoh dari format instruksi 3 alamat. Nah, yang kedua adalah format instruksi 2 alamat. Terdiri dari 1 alamat hasil merangkap operan. 1 alamat operan, misal SUB-YB yang mempunyai arti dalam algoritmik Y sama dengan Y dikurangi B, dan arti dalam bentuk penjelasan, kurangkan isi rek Y dengan isi rek B. Kemudian simpan hasilnya di rek Y. Bentuk-bentuk format ini masih digunakan di komputer sekarang untuk mengoperasikan lebih sedikit register, tapi panjang program tidak bertambah terlalu banyak. Berikut contoh format instruksi 2 alamat. Yang ketiga ada format instruksi 1 alamat. Terdiri dari 1 alamat operan, hasil disimpan di akumulator. Misal, SUBB yang mempunyai arti dalam algoritmik AC sama dengan AC dikurangi B, dan arti dalam bentuk penjelasan, kurangkan isi ACC dengan isi rek B. Kemudian simpan hasilnya di rek ACC. Bentuk-bentuk format ini masih digunakan di komputer zaman dahulu. Untuk mengoperasikan diperlukan 1 register saja, tapi panjang program masih bertambah. Berikut contoh dari format instruksi 1 alamat. Nah, dan yang terakhir ada format instruksi 0 alamat. Di mana mempunyai bentuk umum. Output terdiri dari semua alamat operan implisit, disimpan dalam bentuk struct. Operasi yang biasanya membutuhkan 2 operan akan mengambil isi struct paling atas dan di bawahnya, misal SUB yang mempunyai arti dalam algoritmik S-stop sama dengan S-stop kurangi 1 dikurangi S-stop, dan arti dalam bentuk penjelasan, kurangkan isi stack nomor 2 dari atas dengan isi stack paling atas. Kemudian simpan hasilnya di stack paling atas. Untuk mengoperasikan ada berbagai instruksi khusus stack push, dan pop. Berikut contoh dari format instruksi 0 alamat. Do you think you are? Sekian, terima kasih, semoga penjelasan tadi dapat berguna untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di